Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skasil Hermansyah dari program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Jadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mabadi ilmu shorof yang terdapat dalam mata kuliah mutolaah. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai pembahasan tersebut guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mutolaah. Teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai pengertian ilmu shorof terlebih dahulu. Jadi kita sebelum mempelajari materi yang lebih dalam, kita harus paham dulu apa itu ilmu shorof gitu. Sebenarnya maksud ilmu shorof itu kayak gimana gitu. Nah, karena kalau misalkan kita sudah memahami apa itu ilmu shorof, pengertiannya itu bagaimana, maka kita akan mudah untuk mengikuti pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, kalau misalkan kita dengar kata shorof, mungkin yang ada di dalam pikiran kita ini itu pelajaran yang sulit gitu ya, termasuk bagian pembelajaran bahasa Arab yang lumayan sulit gitu. Padahal konsep dari ilmu shorof ini cukup sederhana gitu. Jadi gak sesulit apa yang dibayangkan gitu. Nah, secara bahasa, kata shorof ini berarti perubahan, pergantian, atau pengalihan gitu. Jadi, dari arti bahasanya saja, kita sudah bisa menebak bahwa ilmu ini berkaitan dengan perubahan suatu kata. Nah, secara istilah, tadi kan udah dibahas ya, secara bahasanya gitu, ilmu shorof itu apa gitu. Nah, sekarang secara istilah. Jadi ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari sebuah kata dalam bahasa Arab gitu. Jadi dapat berubah bentuk sesuai dengan kaidah tertentu. Nah, sehingga menghasilkan makna dan fungsi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, ilmu shorof itu seperti ilmu mengolah kata gitu. Bahkan kita mempunyai satu kata dasar gitu. Nah, satu kata dasar itu kemudian bisa diubah menjadi berbagai bentuk lainnya. Meskipun bentuknya berubah gitu. Sebenarnya semuanya itu masih berasal dari akar kata yang sama gitu. Jadi supaya lebih mudah difahami, di sini saya akan beri contoh. Nah, misalkan dalam kata ajar, kita punya kata dasarnya ajar gitu ya. Nah, dari satu kata ajar ini kita bisa membentuk banyak kata lain, misalkan belajar, terus mengajar, pelajar, pengajar gitu, pembelajaran atau pelajaran gitu. Nah, itu semuanya berasal dari kata dasar ajar, tetapi maknanya dapat berbeda-beda gitu. Nah, gak beda jauh, jadi dalam bahasa Arab juga seperti itu. Bedanya, kalau perubahan kata dalam bahasa Arab itu memiliki aturan yang lebih teratur dan lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, aturan-aturan itulah yang disebut dengan ilmu shorof gitu, aturan yang dikelola oleh shorof gitu. Nah, terus ilmu shorof itu kan ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Nah, misalkan dalam bahasa Arab ada satu contoh yang paling sering digunakan. Ada akar kata dari kataba. Kataba itu artinya menulis gitu. Dari satu kata ini, dari satu kata kataba bisa menghasilkan banyak kata lain. Misalnya kataba diganti atau diubah katanya menjadi yaktubu, artinya sedang atau akan menulis gitu. Tadi yang kataba artinya telah menulis, ketika dia berubah menjadi yaktubu, maka berubah juga artinya menjadi sedang menulis gitu. Yang tadinya telah menulis menjadi sedang menulis gitu.
Atau bisa lagi diubah menjadi uktub. Nah, uktub ya, tadi kan kataba yaktubu uktub, artinya tulislah gitu, perintah ya. Nah, jadi gak jauh seperti itu. Jadi ilmu sorof itu ilmu mengolah kata. Nah, terus perubahan-perubahan dalam bentuk kata itu disebut dengan tasrif. Jadi apa sih yang disebut dengan tasrif itu? Jadi tasrif itu adalah proses mengubah satu kata menjadi berbagai bentuk yang sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh ilmu sorof. Pembahasan selanjutnya itu apa hubungannya ilmu sorof dengan ilmu nahwu. Jadi banyak dari kita yang masih tertukar antara sorof dan nahwu gitu. Padahal keduanya itu berbeda, sangat jelas berbeda ya gitu. Nah, cara paling mudah untuk membedakannya itu adalah seperti kalau misalkan sorof itu membahas mengenai bentuk katanya gitu. Nah, kalau misalkan nahwu, dia ini membahas tentang kedudukan kata dalam kalimatnya gitu. Misalkan kata katibun. Jadi kalau kita membahas kenapa bentuknya itu menjadi katibun, berarti kita sedang belajar sorof. Tetapi kalau kita membahas kenapa kata itu dibaca doma, fathah, atau kasroh ketika berada di dalam kalimat tersebut, maka itu pembahasannya nahwu gitu. Jadi kita bisa ibaratkan seperti membangun rumah. Nah, sorof itu membuat batu batanya terlebih dahulu. Nah, si nahwu ini menyusun batu batanya itu untuk menjadi sebuah rumah yang rapi. Prinsip-prinsip dasar atau mabadi dalam ilmu sorof. Jadi mabadi ilmu sorof itu kan ada 10. Nah, mabadi ini adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengenal suatu ilmu gitu. Nah, yang pertama yaitu ada al-had atau definisi. Jadi, ilmu yang membahas, jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata dalam bahasa Arab gitu. Nah, terus yang kedua yaitu ada al-maudu, itu objek kajian. Jadi, objek kajian dalam ilmu sorof ini apa aja? Ada tentang kata-kata dalam bahasa Arab, itu terutama perubahan bentuk kalimat dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yang tadi itu disebut dengan tasrif gitu. Seperti fiil dan isim yang dapat ditasrif itu termasuk ke dalam objek kajian yang dipelajari oleh ilmu sorof. Terus yang ketiga ada samroh atau manfaat. Jadi manfaat untuk mempelajari ilmu sorof ini adalah memahami perubahan makna kata. Terus kita juga mampu membentuk berbagai kata dalam susunan kata yang benar dan membantu memahami Al-Quran, memahami hadis gitu atau kitab-kitab yang berbahasa Arab. Terus yang keempat ada al-fadl atau keutamaan. Jadi sorof itu, ilmu sorof itu termasuk ilmu alat yang sangat penting karena ini itu menjadi kunci memahami bahasa Arab dengan benar. Terus ada anisbah, hubungan dengan ilmu lain. Jadi hubungan ilmu sorof dengan ilmu nahwu, jika nahwu membahas keadaan akhir kata, maka sorof itu membahas bentuk dasar kata dan perubahannya. Yang keenam ada al-wadi atau penyusun atau pelopor. Jadi ilmu sorof ini secara umum dinisbatkan kepada Mu'az bin Muslim al-Harra. Meskipun ilmu ini berkembang melalui kontribusi banyak ulama gitu. Terus yang ketujuh ada al-ism. Nah, namanya apa ilmunya? Namanya tadi ilmu sorof. Terus yang kedelapan ada al-istimdad atau sumber pengambilan. Nah, ilmu sorof ini diambil dari bahasa Arab yang fasih. Itu Al-Quran, hadis, dan perkataan orang-orang Arab yang terpercaya akan kefasihannya. Terus yang kesembilan ada al-hukmu syar'i atau hukum mempelajarinya. Jadi
hukum mempelajari ilmu sorof ini adalah fardu kifayah, yaitu menjadi wajib bagi seorang umat muslim untuk mempelajarinya demi menjaga pemahaman bahasa Arab dan syariat. Nah, yang terakhir ada al-masail atau pokok pembahasan. Jadi pokok-pokok bahasan yang dibahas dalam ilmu sorof ada tasrif fi'il, tasrif isim, wazan atau pola, terus ada bina, fi'il sahih, fi'il mu'tal, isim zaman, isim makan, isim alat, masdar, dan masih banyak lagi. Bisa disimpulkan kalau misalkan ilmu sorof itu adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari perubahan bentuk kata gitu. Nah, jadi ilmu sorof ini berperan penting dalam memahami proses pembentukan kata, perubahan makna, serta fungsi kata dalam bahasa Arab gitu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh kalian semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.